Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmania, peserta Latsar CPNS angkatan ke-13 di Puslatban KDOD LAN Samarinda. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereview materi terkait dengan komitmen mutu. Komitmen mutu ini merupakan salah satu mata pelatihan di nilai dasar ASN atau biasa kita kenal dengan istilah aneka ya. Nah, komitmen mutu itu sebenarnya apa sih? Kita berangkat dulu dari kata komitmen dan mutu. Pertama, saya mencoba untuk menjelaskan istilah mutu ya. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, saya pelajari dari pelatihan kemarin, di kelas kemarin, kemudian dari referensi yang saya baca juga. Saya mencoba untuk mendefinisikan bahwa komitmen mutu itu sebenarnya adalah sebuah persepsi ya, persepsi orang terhadap sebuah produk, barang, jasa, atau proses yang dilakukan. Setiap orang itu bisa memberikan persepsi berbeda terhadap satu barang loh teman-teman. Misalnya ya, satu perusahaan mengeluarkan produk A, tetapi ada 3 orang yang berbeda, ini bisa memberikan persepsi berbeda terhadap barang itu. Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan biasa-biasa saja, ada juga yang mengatakan jelek. Nah, ini yang saya bilang bahwa lebih ke persepsi dan sifatnya memang subjektif. Tetapi yang menjadi poin penting di sini adalah ada kata komitmen mutu ya. Bagaimana caranya kita membuat persepsi yang tadi berbeda-beda itu sampai pada satu tujuan ya, sampai pada suatu tujuan. Mereka mengatakan bahwa good, bagus, hasilnya bagus ya. Jadi kualitas yang memuaskan. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya untuk sampai pada suatu kualitas yang baik, suatu kualitas yang memberikan kepuasan kepada publik ya. Misalnya ya, kita sebagai seorang dosen, berarti klien kita atau pelanggan kita itu adalah mahasiswa kita. Anggaplah misalnya mengajar ya, bagaimana kita membuat komitmen mutunya seperti apa gitu. Saya mengajar, saya menggunakan sebuah metode tertentu dalam mengajar. Kita harus belajar terus, kita harus tahu apakah metode yang kita gunakan, materi yang saya berikan itu bisa dipahami oleh mahasiswa kita. Jangan sampai materi yang kita sampaikan itu justru membuat mahasiswa makin tidak paham dengan materi atau makin nggak paham dengan mata kuliah tersebut. Berarti ada yang harus diperbaiki. Nah, istilah komitmen mutu di sini adalah bagaimana caranya agar proses metode yang kita berikan kepada mahasiswa itu bisa sampai mahasiswa mengatakan, ya saya suka, saya paham dengan materi ini. Nah, berarti ada yang kita lakukan di situ. Bagaimana langkah-langkahnya agar mahasiswa kita bisa sampai ke situ? Memang sih, kita pasti tahu bahwa setiap orang, setiap individu itu punya level, tingkat pemahaman yang berbeda. Sama juga dengan misalnya kita mengajar gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat memahami materi. Nah, ini yang selalu kita mencoba untuk meriset. Nah, bagaimana langkah-langkahnya agar bisa sampai pada mutu yang baik yang saya bilang tadi. Ya, pertama tentu kita harus mencari tahu ya, kira-kira mahasiswa kita butuh apa nih ya, kok dia nggak paham. Kita harus tahu, mencari tahu kenapa dari evaluasi sebelumnya. Misalnya kalau kita udah tahu, kita mencoba untuk meriset beberapa metode atau solusi yang kira-kira cocok untuk diterapkan pada materi itu atau pada jam itu atau pada kondisi seperti itu ke mahasiswa kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, ada hal penting lagi nih, ya. Kita juga harus mengupgrade kemampuan kita, ya. Terus belajar, misalnya ya dosen S2 langsung S3 lagi, insya Allah ya. Misalnya kita lanjut S3 nih, setelah itu kita ikut dengan apalagi belajar dengan join riset lah di kampus-kampus lain gitu ya, atau menambah pengalaman-pengalaman lain supaya tujuannya sebenarnya adalah untuk menjaga agar komitmen mutu yang diberikan kepada mahasiswa nanti itu menjadi lebih baik, atau
dalam melaksanakan tugas fungsi kita ke depan itu menjadi lebih baik ya. Setelah itu apa? Setelah kita lakukan studi, kita belajar bagaimana memperbaikinya, itu perlu dilakukan secara kontinu, atau ada istilahnya adalah continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan, supaya yang saya bilang tadi, masih ada yang A persepsinya baik, B persepsinya kurang baik, C bahkan buruk, ini yang kita mau ubah mindsetnya menjadi wah gitu, saya puas dengan apa yang diberikan. Oke teman-teman sekalian, kurang lebih itu ya yang bisa saya pahami dari materi terkait dengan komitmen mutu. Teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.